Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Ida Farida Arif, melakukan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 di lingkungan Temu Putih, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Kamis malam 25 Januari 2024. Dalam momen tersebut, wakil rakyat dari fraksi Gerindra ini berbincang langsung dengan sejumlah warga yang hadir dan membahas permasalahan yang ada di wilayah kota Cilegon. Di antaranya terkait kerusakan jalan, lampu penerangan jalan umum atau PJU, dan keluhan terkait pencemaran lingkungan dari perusahaan industri. Sigit Mariana, salah seorang warga Temu Putih yang berprofesi sebagai ojek online atau ojol, menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan yang sempit dan mengalami kerusakan. Akibatnya, setiap hari di jalan tersebut kerap mengalami kemacetan. Sigit berharap jalan tersebut diperlebar dan diperbaiki supaya tidak menimbulkan kemacetan, sebab hal itu sangat menghambat pekerjaannya sebagai ojek online. Terima kasih buat kesempatannya, Bu. Saya Sigit Mariana, saya dari Jomanggali. Mungkin yang pengen saya aspirasikan atau saya keluhkan di sini itu berkaitan dengan jalanan yang ada di sekitaran Jomanggali. Jalan Raden Satradikata ya, Bu. Di Jomanggali itu kan, Bu, tepatnya di RW 8 itu ada 3 sekolah negeri. Ada SD Negeri 4, ada SMP Negeri 13, sama SMK 17. SMK ini bukan negeri ya, yayasan. Jadi setiap ada pulang sekolah, bersekolah itu jalan itu macet banget. Jadi di kampungnya itu, apalagi musim hujan kayak gini, Bu, bikin jalan cepat rusak. Dan jalanan ininya, kotanya, Bu, itu kan kecil banget. Memang kalau misalkan ada kesempatan, Bu, jalan itu bisa diperlebar, itu sangat sangat berharap sekali kami warga supaya memang di sekitar situ nggak macet. Dan yang kedua, Bu, ini mungkin berkaitannya sama profesi saya sendiri sebagai ojol. Di tempat-tempat yang macet kayak gitu, itu kan memang dari profesi kami ini, Bu, sangat mengganggu kami ketika kita menghadapi jalan-jalan seperti itu, Bu. Macet, jalan rusak, ya gimana, Bu, ya? Genangan air itu kan bisa dibilang mengganggu dalam hal ini profesi kami sebagai driver ojol atau ojek online ya, Bu, ya. Jadi kami mohon itu bisa ditanggapi dan ada keseriusan dari pemerintah untuk jalan-jalan di sekitar Cilegon ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi lain disuarakan oleh Fatur Rahman yang mengeluhkan terkait pencemaran lingkungan dari pabrik kimia PT Chandra Asri yang berada di Ciwandan belum lama ini. Di mana dalam kejadian itu, Fatur Rahman bersama anak dan istrinya terkena imbas dari pencemaran tersebut, sehingga ia sekeluarga terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarganya yang lebih aman. Bahkan salah satu anak Fatur Rahman harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Saya Fatur Rahman dari Jomanggali. Saya mau konfirmasi, Bu, masalah viral di minggu kemarin terkait PT Chandra Asri yang adanya kimia bocor. Itu benar-benar terdampak bagi kami. Itu anak saya umur 9 tahun merasa sesak, dan anak saya yang bayi umur 1,5 tahun pun merasa ketidaknyamanan. Itu kita mau konfirmasi ke lewat manapun kita bisa, termasuk kita orang kecil pun, orang awam pun lebih baik mengungsikan anak, karena kita sekarang posisinya tinggal di wilayah Gerem, yang kalau angin kemarin itu kan anginnya simpang siur antara lari ke barat, ke timur, ataupun ke mana. Iya, pas ke bagian setelah Bogor itu larinya arah ke sana, yang imbasnya bakal sampai ke Bojonegara, itu juga komenannya nyampe itu. Nah, di situ saya nggak
mau lewat kemana-kemana juga lebih baik saya ungsikan lagi ke daerah yang lebih aman, yang pastinya benar-benar efeknya itu benar-benar terdampak. Itu dalam segi hal kecil yang kimianya ngomongnya udah dibakar katanya. Nah, istilahnya benar-benar kita yang orang-orang dewasa pun itu dampaknya kayak di sini tenggorokan itu ada nenggak dan nggak enak lah di badan. Apalagi anak kecil yang istilahnya masih kecil banget gitu, sampai tidur itu 1:30 saya ungsikan ke daerah Cilegon karena emang benar-benar anginnya ke sono. Kalau adanya dewan di sini kan kita bisa mengajukan gitu bahwa PT yang sekarang berjalan ini benar-benar dampaknya lumayan. Apalagi sekarang yang di Lote pun udah hampir kayak berjalan gitu. Ya semoga dengan Ibu Naek ada lah peraturan yang lebih expert istilahnya, bisa mengultimatum bahwa ini nggak bakalan bisa terjadi lagi gitu. Menanggapi beberapa aspirasi tersebut, Ida Farida Arif yang duduk sebagai anggota Komisi 3 DPRD Banten ini mengaku akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami warga di daerah pemilihannya itu. Ida meminta kepada masyarakat untuk secara langsung menyampaikan kepada dirinya jika ada permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya, terutama persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Terkait masalah jalan, Ida mengatakan bahwa ada kewenangan dalam penanganannya. Jika kerusakan tersebut dialami di jalan milik pemerintah Provinsi Banten, maka penanganannya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Namun jika jalan tersebut adalah aset milik pemerintah kabupaten kota, maka perbaikannya pun harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk intinya kesejahteraan masyarakat, ada dana yang memang harus diajukan ke Provinsi Banten, ada juga namanya dana transfer yang memang menjadi wilayah kota atau kabupaten, dalam ini kota Cilegon ya Pak ya. Untuk pelebaran itu sama tahun lalu, ya kan, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Tergantung bagaimana Dewan Kota ini mengusulkan ke pemerintah daerah dan baru dijadikan solusi itu Pak. Menanggapi masalah pencemaran lingkungan oleh PT Chandra Asri yang belum lama ini terjadi, Ida mengatakan bahwa penyelesaian masalah tersebut menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah Kota Cilegon, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Ida berpendapat bahwa perlu adanya tim gabungan yang khusus menangani masalah tersebut secara komprehensif dan terkoordinasi secara lintas sektor, sehingga pencemaran lingkungan tersebut bisa terselesaikan dengan cepat dan baik. Kita ini orang luar yang tidak tahu di dalam, ya kan Pak ya, proses di dalam, makanya seharusnya memang harus ada tim yang memang bisa menangani begitu, dan itu kewenangan Dewan Kota dan atau Wali Kota.